Dewi Family YouTube channel, dan di sesi kali ini kita bakal lebih dekat lagi dengan para pemain Satu Cinta Dua Hati. Yes. Karena kebetulan kita berdua main di satu sinetron. Yes. Kalau kalian penonton setia pasti kalian udah bisa tahu kalau Andrew sebagai Andre dan aku sebagai Tengku Dewi. Tapi kita bakal interview satu-satu ya Bia. Nanti kita bakal interview Kak Titi Kamal pemeran utamanya juga, Lucky Perdana, S. Rido dan lain-lain. Tapi hari ini karena kita yang punya channelnya, pemain jadi pertama aku yang pertama. Kamu yang pertama. Nanti gantian next episode kamu yang interview aku. Oke. Ya. Oke, sekarang kita akan ngobrol properti. By the way, kita sekarangnya sebenarnya lagi di setnya Satu Cinta Dua Hati juga ya. Yes. Dan enak banget sih setnya, kita lagi di hotel, makanya kita kayak kepikiran, wah enak nih sambil ngobrol-ngobrol santai biar lebih dekat sama pemain-pemainnya. Nah, aku manggilnya apa ya? Jadi kamu hostnya ya di sini ya? Iya, saya hostnya. Saya manggil Bapak apa ya Pak? Andre. Andrea. Oke, Mas Andrew atau Mas Andre. Nah, ini pertama kali ditawarin untuk jadi karakter Andre ini. Itu awalnya gimana sih ceritanya? Well, sebenarnya udah lama aku ditawarin untuk jadi peran Andre. Terus udah gitu sekitar bulan-bulan Maret aku udah ditanyain untuk gimana mau nggak jadi Andre, yang main ada Lucky Perdana, ada Titi Kamal, ada Ricky Bawel. Aku bilang boleh, aku mau ambil. Terus udah gitu aku baca skenarionya dan ceritanya juga memang bagus, beda dari cerita-cerita sinetron yang lainnya karena ini multiplot atau bisa dibilang kayak ceritanya tuh benar-benar berbeda gitu loh. Maksudnya plotnya itu banyak ceritanya, jadi bukan cuma di peran utamanya si Lucky Perdana dan Titi Kamal doang, tapi semua ceritanya itu ada gitu loh di dalam sinetron ini, dan itu ceritanya seru-seru juga. Dan akhirnya aku setuju, terus udah gitu ya udah aku bilang peran ini. Ya langsung aku ambil perannya. Terus kalau menurut kamu nih, dari karakter-karakter kamu sebelumnya di sinetron atau di FTV, apa sih yang membedakan, yang membuat sinetron ini lebih spesial dibandingin sinetron lainnya? Atau jujur aja ya jawabnya apa? Sama aja atau gimana? Sebenarnya sih yang membedakan adalah mungkin di sini itu pemain-pemainnya udah kenal semua. Aku udah kenal sebagai istri aku yang main di sini. Terus udah gitu Titi Kamal juga aku udah kenal, Lucky Perdana aku udah kenal, Ricky Bawel aku udah kenal gitu loh. Jadi di saat masuk ke perannya tuh nggak susah banget gitu loh untuk acting dan segala macam, chemistry-nya tuh kita udah dapet semua. Jadi enak banget buat meraninnya. Jadi kalau menurut kamu sebagai pemain yang lumayan udah senior, itu kayak kedekatan antara pemain sebelumnya udah kenal itu lebih bagus ya daripada kayak misalnya kenalnya pas lagi satu judul aja. Itu menurut kamu gimana? Karena kan kebetulan aku juga baru ya di sinetron. Menurut kamu gimana? Kalau aku bilang, kalau misalnya kita udah kenal dulu di luar kita pekerjaan, biasanya as a friend biasanya bakalan lebih enak banget kalau misalnya kita mau syuting bareng atau kerja bareng gitu loh, karena kita udah nggak canggung lagi gitu. Dan kita nggak perlu bangun lagi chemistry-nya karena kita udah saling kenal, jadinya ya udah kita tinggal jalanin aja. Well, tadi kan kamu bilang lebih enak kalau udah jadi temen atau sebelumnya udah pernah judul bareng. Pernah nggak ngalamin satu judul dengan orang yang bikin kamu kayak kikuk atau krik-krik karena ini orang kayak susah banget buat didekatin dan orangnya kayak nggak nyambung dan bikin kamu nggak nyaman gitu? Pernah nggak? Jujur, jawab jujur. Di podcast ini harus jujur ya, nggak boleh pencitraan. Nggak ada sih. Bahaya soalnya kalau misalnya aku bilang atau yang ada berantem gitu kan. Oh, nggak apa-apa karena kan di sini aku sebagai host ya, jadi aku harus fleksibel, maksudnya harus netral. Aku tahu nih, mungkin di judul yang sama mantan gitu ya. Enggak lah, jangan berantem. Takut dia. Nggak apa-apa Bi, ini kan kita harus apa ya namanya, harus it's okay. Halo, harus netral ya, maksudnya ini podcast kamu nggak boleh jain juga. Enggak sih, kalau misalnya aku mungkin kayak karena aku udah suka banget sama pekerjaan ini, aku udah suka sama syuting, jadinya Profesional aja. Setiap aku syuting memang aku melakukan hal yang aku suka gitu loh. Jadi setiap aku datang ke lokasi pasti aku langsung happy aja gitu loh bawaannya. Aku nggak pernah ada masalah sama siapapun atau sama apapun gitu Iya, bener-bener. di lokasi syuting, karena menurut aku itu penting gitu loh. Iya.
kita nge-build mood itu supaya kita syutingnya nyaman dan enak. Nyaman. Itu harus, karena kita bakalan ketemu setiap Bener, hari. setuju banget. Dan satu hal nih ya, aku mau spill juga nih tentang dia. Dia ini bener-bener apa ya, bukan karena aku istrinya ya, tapi kalian bisa tanya juga sama pemain-pemain lain. Mungkin kita bisa tanya ya, kayak pendapat kamu tentang ini, pendapat kamu tentang ini, bisa jadi konten juga ya. Apa namanya, dia ini benar-benar mencintai pekerjaannya banget guys. Nah kalau aku itu orangnya, apalagi kalau di sinetron tuh kan lebih banyak menunggu. Jadi apa yang kalian lihat di layar itu kadang berbeda sama di belakangnya. Kayak wah syuting mah gampang, ini cuma dialog, tapi itu waktu kita banyak kebuang buat nunggu. Nah aku tuh lebih bosenan orangnya. Tapi kalau dia tuh lebih menikmati ya, kamu ya di lokasi itu dia nggak cuma syuting, tapi kayak dia bisa bergaul, bisa ngobrol segala macem. Jadi dia bisa berlama-lama lah tuh. Oke, balik lagi nih sama pertanyaan yang lain. Menurut kamu dari semua karakter di Satu Cinta Dua Hati, siapa yang menurut kamu, ini bukan personal ya, bukan personal, tapi lebih ke tokoh-tokoh yang menurut kamu menarik selain kamu ya? Gak boleh dong, maksudnya Harus wah ini lain kayaknya kok tokoh kalau jadi dia ini oke banget ya gitu. Menurut aku tokoh yang paling enak dimainin sebenarnya adalah Fatan sih. Fatan itu berarti Boy William, Boy Hamzah. sorry, Boy Hamzah as a Fatan, karena di situ dia benar-benar, menurut kamu gimana nih? Jadi soalnya si Boy Hamzah itu kan jahat kan, maksudnya antagonis gitu perannya. Jadi orang-orang yang kita peranin antagonis itu lebih enak untuk dimainin karena kita jauh lebih bebas gitu. Kita nggak perlu ngejaga image kita harus seperti ini, harus baik apa segala macam. Jadi dia kalau misalnya dia galak atau misalnya dia jahat, dia bisa totalitas, dia bisa benar-benar maksimal banget. Jadi nggak ada batasan gitu loh, nggak ada yang harus ditahan kalau misalnya di saat Jadi enak kalau misalnya jadi peran. Kalau disuruh milih karakter protagonis atau karakter baik atau antagonis, kalau kamu nih disuruh milih nih, kamu lebih milih mana? Aku pilih ya protagonis lah tetap supaya disukain sama ibu-ibu. Tapi kan kamu bilang tadi kalau antagonis tuh tantangannya lebih, kalau pemain tuh bisa lebih all out. Tantangan bisa all out, tapi jadinya image-nya bakalan jelek karena bakalan digalakin dan di ibu-ibu nggak bakalan suka gitu loh, penonton nggak akan suka. Padahal itu yang bikin tegang ya. Tapi tetap dia maunya tetap image-nya itu baik, say. Tetap di mata emak-emak ya kan, emak-emak neti tetap baik ya. Oke deh, apalagi harapan kamu nih buat sinetron Satu Cinta Dua Hati. Terus menurut kamu, kalau kamu itu dulu ya satu pertanyaannya, nanti jawabnya sekalian. Sama masukan kalau kamu bukan jadi pemain, kamu jadi penonton nih. Masukan kamu buat sinetron ini kayaknya bakal lebih bagus kalau begini deh. Jadi yang mana dulu nih? Harapan dulu, baru yang tadi. Harapannya untuk sinetron Satu Cinta Dua Hati adalah disukai oleh penonton, ratingnya bagus, share bagus, supaya tetap jalan terus sinetronnya panjang. Terus udah gitu kita bisa build something di sinetron ini yang disukai sama penonton. Jadi tontonan yang berfaedah dan bermanfaat dan bagus lah ya. Terus kalau kamu jadi penonton nih, ini nggak ada hubungannya ya sama kamu. Terus kamu nonton nih tayangan, kamu bakalan ngasih review apa sih sama sinetron ini? Masukan-masukannya? Kalau aku jadi penonton, aku bakalan membuat cerita ini pengennya tuh lebih apa ya? Mungkin lebih bikin greget gimana sih gitu loh, penonton tuh pengen ayo dong Salwa sama Ridho, ayo dong lebih greget lagi, lebih cinta-cintaan lagi. Berarti konfliknya kalau kamu jadi penonton nih masih kurang nendang gitu ya? Masih aduh pengen greget lagi nih. Atau mungkin karena kamu penonton, kamu belum mungkin itu salah satu trik marketing kali ya, biar bikin orang stay ya nggak sih? Betul. Oh iya, benar. Thank you so much ya Mas Andre, makasih banyak waktunya hari ini di tengah sibuk syuting. Sekarang lagi sibuk apa ya Mas selain syuting? Lagi syuting. Saking nggak tahu mau nanya apa. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan ini jadi pengobat rindu ya buat kalian fans Satu Cinta Dua Hati, bisa lebih deket lagi sama pemain-pemain Satu Cinta Dua Hati. Mungkin next kita bakal ngobrol sama Kak Titi atau Kak Eva dan Leoni dan lain-lain ya. Jadi tetap jangan lupa untuk nonton terus Andrew Tengku Dewi Family, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Oke? See you. Bye bye.